Shalom kasih Kristus. Adakah hari ini titik-titik terang Tuhan dalam iman, di mana Tuhan memberikan jawaban doa kita? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman-Nya yang disampaikan membawa iman kita semakin tajam. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, kesempatan dan waktu yang Kau berikan sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman yang disampaikan biarlah menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami. Kami semakin memiliki iman yang kuat, yang teguh, bahkan semakin mata iman kami tajam dalam melihat apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kami dapat mengerti rencana Tuhan yang indah dan baik untuk kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pertajam mata iman. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kasih Kristus, untuk meraih mimpi atau harapan kita dimulai dengan iman dalam pengharapan pada Tuhan. Tuhan memang menjanjikan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saat kita memiliki iman, proses ini tidak berhenti sampai kita memiliki iman seperti yang kita mimpikan, lalu hal itu terjadi, melainkan harus bertindak dengan tekun sampai keadaan berubah sesuai dengan yang dimimpikan. Berbicara iman dalam Alkitab, sebagai bapa orang beriman adalah Abraham. Ini sangat menarik. Mengapa Alkitab menyebut bahwa Abraham bapa orang beriman? Tentunya dari awal Allah memanggil Abram keluar dari tanah leluhurnya tanpa tujuan yang jelas. Abram sudah menaruh iman yang teguh dan dipertajam lagi ketika dijanjikan keturunan. Sudah puluhan tahun tidak kunjung datang, sampai pada saat yang tidak mungkin untuk memiliki keturunan pun Abraham tetap beriman. Tuhan dalam mempertajam iman kepada Abram tidak berhenti sampai di sini. Berlanjut saat janji Tuhan digenapi dan lahirlah keturunan yang Tuhan janjikan, yaitu Ishak. Tuhan menguji iman Abram dan ujiannya sangat berat, yaitu diminta agar Abraham mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan di Bukit Moria. Tercatat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Contoh untuk belajar mempertajam mata iman, kita dapat melihat peristiwa seperti ini. Kita harus belajar pada Abraham. Pada saat awal Abraham mendapat perintah untuk mengorbankan Ishak, mengalami kebimbangan dalam hatinya. Seperti buah simalakama, dia sedih karena di satu sisi dia sangat mengasihi anaknya Ishak, tetapi di lain sisi dia juga mau taat pada perintah Allah Bapa. Akhirnya dia memutuskan membawa Ishak lengkap dengan korban bakaran. Melihat apa yang dilakukan Abraham, ia sungguh pribadi yang sangat mengenal dan percaya pada Tuhan. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan Abraham kepada bujangnya dalam Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Akhir dari kisah ini, kita tahu bahwa setelah mempersiapkan semuanya, Abraham mengikat tangan Ishak dan hendak mengorbankan anaknya. Akan tetapi Allah mencegahnya dan mengganti Ishak dengan anak domba jantan. Dalam keadaannya yang mudah dan membahagiakan, mungkin kita mudah percaya dan berserah kepada Tuhan. Akan tetapi, bagaimana bila Tuhan ingin mempertajam iman kita seperti Abraham? Apakah kita bisa beriman walau segala sesuatu buruk? Bahkan keadaan sulit, ekonomi sulit, seperti buah simalakama. Istri sakit, keluarga sakit, masihkah kita percaya dan taat pada Tuhan seperti Abraham?
Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19 mengisahkan alasan mengapa Abraham mau taat di tengah situasi genting dan bahkan harus siap untuk kehilangan. Ia taat dan mengorbankan anaknya. Alasannya dalam ayat 19, ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang termasuk anaknya jika anaknya mati, dan ia percaya dan yakin walau ia belum melihat hal itu terjadi. Sebagai orang Kristen, wajib bagi kita untuk memahami kebenaran yang berkaitan dengan iman yang sejati, sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, kegagalan dalam bisnis, kemunduran dalam hidup, kemalangan dalam keluarga, kita dapat mengandalkan iman kita dan mengikut Tuhan dengan tidak tergoyahkan. Untuk tetap menjadi umat Tuhan yang tangguh, penting kita mempertajam mata iman. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membuat iman kami semakin tajam di dalam Engkau, dan kami semakin kokoh kuat, bahkan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami di tengah keadaan sesulit apapun. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.